Ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral, kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Engkau tidak takut kegelapan, tapi sebenarnya yang kamu takuti adalah apa yang ada di balik kegelapan itu. Engkau tidak takut ketinggian, tapi sebenarnya engkau takut jatuh. Engkau tidak takut pada orang-orang masyarakat, tapi sebenarnya engkau takut ditolak oleh masyarakat. Sebenarnya engkau tidak takut mencintai, hanya saja engkau takut tidak dicintai balik. Sebenarnya engkau tidak takut untuk melepaskan, hanya saja engkau takut kehilangan. Malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Minggu lalu waktu kita ngomong tentang harapan, itu kan di sana ada paradok bahwa harapan itu kalau tidak hati-hati justru jadi sumber keputusasaan, sumber kekecewaan, sumber kehancuran. Itu kalau kita tidak bisa ngerem harapan. Remnya apa? Fear, ketakutan, khauf. Kalau motor atau mobil, harapan itu ngegasnya, fear itu ngeremnya. Hidup itu harus jelas kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas terus, kamu bahaya. Ngerem terus, kapan jalannya. Kamu harus tahu waktunya ngerem, waktunya ngegas, waktunya diam, waktunya ngomong, waktunya jalan, waktunya istirahat dulu. Itulah nanti yang dalam filsafat disebut kebijaksanaan. Ketakutan dan harapan itu seperti sayap burung. Ada yang sebelah, harus ada yang sebelahnya. Kalau dua-duanya ada dan fungsional, maka kamu bisa terbang. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience, manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Selama ini kan
Banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, ya kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu. Di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Ndak ngapa-ngapain, akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan, rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kenapa kok tidak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Tidak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya tidak jalan-jalan. Apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Itu kan kamu, kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap. Pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa kadang berani kan. Misalnya ada takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe ya berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia tidak kaget dan tidak takut, malah heran, wah enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja, itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang, itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin tidak ngerti apa-apa, aman. Ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral, kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa.
Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu nggak terlalu cakep, jelek gitu, loh, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi besar. Loh, itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam. Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu. Loh, itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu, Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh, ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Nah, saya bawa quote Nelson Mandela. Sejauh yang kupelajari, keberanian itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang bisa menaklukkan rasa takut. Pemberani bukan orang yang tidak merasa takut, tapi dia yang bisa menaklukkan ketakutan itu. Kalau ini ada quotes bagus tentang ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu sebenarnya objeknya bukan ketakutan itu sendiri, tapi ada yang lain. Engkau tidak takut kegelapan, tapi sebenarnya yang kamu takuti adalah apa yang ada di balik kegelapan itu. Engkau tidak takut ketinggian, tapi sebenarnya engkau takut jatuh. Engkau tidak takut pada orang-orang masyarakat, tapi sebenarnya engkau takut ditolak oleh masyarakat. Sebenarnya engkau tidak takut mencintai, hanya saja engkau takut tidak dicintai balik. Sebenarnya engkau tidak takut untuk melepaskan, hanya saja engkau takut kehilangan. Sebenarnya engkau tidak takut untuk mencoba lagi, hanya saja engkau takut untuk sakit karena alasan yang sama. The fear we don't face become our limit. Ketakutan yang tidak kita hadapi akan jadi batas hidup kita. Kenapa? Disitulah rem. Semakin kita tidak takut, langkah kita semakin jauh, semakin luas, semakin panjang. Tapi batasnya mana? Begitu kita takut, kita akan berhenti. Maka semakin kita tidak takut pada banyak hal, semakin luas spektrum hidup kita. Itu katanya Robin Sharma.